Terus misalnya Mobile Legend ya, Mobile Legend itu IP-nya berapa, sekian sekian sekian. Jadi otomatis kalau misal orang buka Mobile Legend, otomatis kan kedetek bahwa itu port game, bahwa itu koneksi game. Otomatis larinya koneksi ke sini ya, ke yang tanpa inject. Nanti kalau kayak gitu, misalnya teman kita di lobby kayak gini lagi download map, lagi download data, otomatis kuota yang tanpa injek nanti kesedot cepet habis, kita yang rugi kan kayak gitu. Makanya saya pakai metode port game. Port game itu ya, kalau di lobby kayak gini itu portnya paling 443 80 85 86 kalau masih di lobby. Tapi kalau udah main di game itu portnya nanti ganti jadi UDP, biasanya UDP. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel dengan Kere aktif di sini. Ya, jadi video kali ini saya akan sedikit jelaskan topologi pisah traffic mode OpenWRT dan GSM biasa. Nah, video ini saya akan bagi menjadi beberapa part nantinya ya. Nah, untuk sekarang itu saya hanya menjelaskan topologinya saja sama metode pisah traffic yang saya gunakan, keuntungan dan kekurangannya apa. Nanti teman-teman bisa nonton video ini, jangan di skip-skip kalau teman-teman pengen paham apa yang saya sampaikan di video ini ya. Nah, oke. Sebelumnya kalau teman-teman udah lihat video saya yang sebelumnya, itu saya udah kasih tahu bahwa saya pakai dua modem, yang satu MIFI, yang satu Healing. Healing itu yang nyolok ke STB, yang MIFI itu yang wireless, kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi masuk ke videonya yuk. Nah, pertama saya pakai Mikrotik RB941 yang paling murah ya, karena masih tahap belajar. Ini yang akan kita pakai nanti untuk konfigurasi yang kita perlukan ya. Nah, kemudian ini ada modem TP-Link WR840N, ini sebagai mode WISP. Nah, kemarin kan saya pakai modem MIFI. MIFI itu yang bisa ngeluarin wifi itu loh ya, yang E5577. Nah, E5577 saya taruh di luar, kemudian di luar saya tembak pakai ini, pakai mode WISP. Jadi kan ini modem MIFI di sini nih, modem MIFI di sini ditembak sama ini, kemudian dari sini disalurin masuk Mikrotik. Nah, kenapa kok perlu ini bang, nggak langsung modemnya aja masuk ke sini? Ya sebenarnya bisa ya, tapi kan modemnya itu kan nggak ada port Ethernetnya bro, dia itu kan pakai USB, sedangkan Mikrotik saya kan belum support USB, belum ada fitur USB nya. Jadi kan mau nggak mau dari modem MIFI itu ditembak pakai ini, kemudian dari ini disalurin pakai kabelan baru masuk Mikrotik ya. Nah, saya jelaskan juga bahwa bahwa modem MIFI itu kan pakai kartu Indosat. Nah, kartu Indosatnya itu yang paket 3 GB lah, 1 bulan itu udah cukup. Ditembak pakai ini dan tanpa injek, tanpa VPN, karena kita akan pakai untuk koneksi game. Tahu sendiri ya, ngegame itu pakai VPN udah jelas nge-lag, makanya itu tanpa VPN ya. Jadi udah jelas ya, WISP dari sini masuk ke Mikrotik ke Ether 4 ya, Ether 4. Nah, untuk Ether 1 saya nggak pakai karena udah rusak. Nah, saya pakai Ether 2. Ether 2 ini kabel yang menuju ke STB. STB yang saya kerek di atas ya. Kalau kalian sudah nonton videoku yang sebelumnya itu ada STB di luar. Nah, itu kabelnya masuk ke Ether 2. Nah, dari STB ini yang pakai modem Healing, modem USB. Jadi kalau dari STB itu koneksinya koneksi injek, koneksi umum. Jadi dia pakai VPN ya. Jadi udah jelas ya sekarang, Ether 2 itu dari STB injek, Ether 4 itu dari WISP yang tanpa injek, karena kita mau pakai game biar nggak nge-lag, makanya nggak pakai injek, pakai kuota biasa. Nah, untuk yang tengah ini ke access point. Sebenarnya ini nggak pakai ini juga bisa, karena ini kan udah ada fitur wifi nya, nyebarin wifi.
tapi saya pakai access point aja karena ini kan mikrotik, gimana ya, mikrotik istilahnya, mikrotik low end, jadi saya tambahin access point lah biar ininya nggak terlalu berat kayak gitu. Juga access point kayak gini kan wifi nya nggak limit, kalau wifi ini kan kena limit. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, Ether 2 ini dari OpenWRT yang VPN inject, dan yang Ether 4 ini dari GSM yang tanpa inject pakai kuota Indosat 3 GB. Yang ini ke access point. Oke. Jadi semua koneksi itu masuk ke mikrotik ya, baik yang VPN maupun yang tanpa VPN masuk ke mikrotik. Nah, di mikrotik ini dikonfigurasi sedemikian rupa, kemudian hasil konfigurasi tersebut disalurkan ke access point nih, ke kabel ini, kemudian masuk ke sini. Nah, masuk di sini, kemudian di sini itu dipancarkan ke HP-HP dari access point ini yang bakal ditangkap oleh HP ya. Ini HP, ini connect ke wifi yang disebarin ini. Wifi yang disebarin ini koneksinya itu yang udah dikonfigurasi dari mikrotik ya. Jadi kalau misalnya ini kan lagi buka game ya, ini kan masih di lobby tuh, masih di lobby, ini otomatis yang kesedot yang masih STB nya bro. Kenapa nggak langsung gamenya bang? Saya jelaskan ya. Pisah traffic itu kan banyak modenya ya, ada yang pakai IP address, ada yang pakai port game. Nah, saya pakai port game. Kalau pakai IP address, misalnya Mobile Legend ya, Mobile Legend itu IP-nya berapa, sekian. Jadi otomatis kalau misal orang buka Mobile Legend, otomatis kan kedetek bahwa itu port game, bahwa itu koneksi game, otomatis larinya koneksi ke sini ya, ke yang tanpa inject. Nanti kalau kayak gitu, misalnya teman kita di lobby kayak gini lagi download map, lagi download data, otomatis kuota yang tanpa inject nanti kesedot cepet habis, kita yang rugi kan kayak gitu. Makanya saya pakai metode port game. Port game itu ya, kalau di lobby kayak gini itu portnya paling 443, 80, 85, 80, 86 kalau masih di lobby. Tapi kalau udah main di game itu portnya nanti ganti jadi UDP, biasanya UDP dan pot-pot yang jarang digunakan karena memang pot game ya. Biasanya kalau ML itu 5000, 5056. Nah, jadi saya nembaknya pakai port game karena kan kita butuh ping hijau itu saat main game, bukan saat di lobby kan. Saat di lobby kita nggak butuh koneksi ping hijau, kita butuh koneksi ping hijau saat di game. Jadi makanya saya pisah trafficnya pakai metode port game ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pisah traffic pakai IP address, pakai IP, terus kebetulan teman-teman itu masih pakai GSM bukan ISP yang dari fiber optik yang langganan unlimited, itu nanti teman-teman saya jamin rugi ya. Gimana nggak rugi ya, misal ada yang nyambung kayak gini masih di lobby, lagi download peta, lagi download apa, udah otomatis nyedotnya kuota yang game, padahal kuota game kita kan nggak unlimited ya, otomatis nanti habis. Makanya saya pakai port game. Jadi benar-benar kalau kita lagi main di game, kalau udah mulai start di game, tek, nanti baru ini yang kepake. Kalau masih di game, masih di lobby kayak gini, ini masih nyedot dari OpenWRT inject. Begitu juga dengan PUBG, Free Fire dan lain itu sama. Nanti caranya untuk nyari potnya nanti saya akan share di video selanjutnya mungkin ya. Jadi paham ya sistem kerja atau istilahnya topologinya dan mengapa alasan saya pakai port game. Dan kemarin juga ada yang bilang bukannya di STB bisa pisah traffic, bisa, tapi kan dia pakai IP address bukan port game. Nggak tahu ya, kalau port game bisa saya nggak tahu, tapi kemana-mana ya tetap maksimal di mikrotik lah daripada STB. Makanya kan daripada kalian punya 2 STB, satu untuk pisah traffic, satu untuk koneksi atau gimana gitu ya, mending beli
mikrotik yang murah aja lah buat pisah traffic karena lebih maksimal. Jadi paham ya, pisah traffic STB sama mikrotik beda jauh, lebih maksimal inilah. Juga metode pilihannya kan banyak, bisa pisah traffic IP address, port game, dan lain-lain. Nah, untuk keperluan kalian ya silahkan sesuaikan sendiri. Dan saya ulangin lagi, kalau misal kalian pengguna GSM itu kan ada kuotanya, makanya pisah trafficnya saran saya itu pakai port game. Jadi kalau masih di lobby kayak gini, yang kesedot kuota inject. Walaupun kita udah buka game, tapi yang kesedot masih kuota inject, karena yang kita tembak adalah port game saat mainnya aja, bukan yang saat di lobby. Kalau misal IP address itu kan nggak bisa nembak pas udah di game. IP address itu baru buka ML aja udah langsung kedetek IP-nya, nanti otomatis nyedot ke yang GSM yang tanpa inject. Kita yang rugi, kuotanya habis buat download map Mobile Legend, map PUBG itu kan besar-besar bro ya. Jadi paham lah ya, jadi kuncinya ada di sini bro. Jadi buat kalian yang kemarin nanya, bang OpenWRT sebenarnya recommended nggak sih buat ngegame? Kalau cuma dipakai sendiri sih masih oke lah ya. Cuma kan kebetulan di sini saya udah ada yang nyambung, tetangga ada yang nyambung, di rumah ada mungkin ada 7 HP nyambung, kadang dipakai YouTube, download dan lain-lain. Kalau buat ngegame hanya ngandelin koneksi OpenWRT ya jelas nge-lag. Makanya saya pakai 2 modem untuk pisah traffic. Ini nggak bakal nge-lag, dan ini sering saya pakai di live streaming itu saya itu pakai ini ya. Oke, jadi semoga kalian paham. Nanti video selanjutnya saya akan bagikan atau saya kasih tahu settingan pisah trafficnya di mikrotiknya, di konfigurasinya di Winbox. Video selanjutnya lah ya. Oke, sekian video kali ini, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.